Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Rahmat Sabdani Zega, saya dari Prodi Ilmu Komunikasi UPN Veteran Jakarta dengan NIM 23104111037. Pada video kali ini saya akan menjelaskan satu materi yang berjudul The Problem of the External World dari mata kuliah Filsafat, Ilmu, dan Logika. Nah, pada bab ini menjelaskan tentang masalah filosofis tentang pengetahuan kita tentang dunia di sekitar kita, yang dikenal sebagai skeptisisme tentang dunia eksternal. Yang pertama, Beresford. Beresford adalah seorang filsuf yang dikenal karena pandangannya tentang skeptisisme terhadap dunia eksternal. Menurut Beresford, skeptisisme terhadap dunia eksternal adalah pandangan yang meragukan kemampuan manusia untuk memperoleh pengetahuan tentang keberadaan dunia di luar pikiran mereka. Stroud menganggap bahwa skeptisisme ini menimbulkan tantangan serius terhadap keyakinan kita tentang dunia eksternal, karena skeptisisme tersebut mempertanyakan apakah kita benar-benar dapat mengetahui apapun tentang dunia di luar pikiran kita. Descartes. Descartes ini adalah seorang filsuf abad ke-17. Descartes mengatakan bahwa tidak ada yang tahu apapun tentang dunia di sekitar kita. Adalah apa yang saya sebut skeptisisme tentang dunia eksternal. Jadi kita juga bisa mengatakan bahwa masalahnya adalah menunjukkan bagaimana atau mengapa skeptisisme tentang dunia eksternal tidak benar. Descartes mengakui bahwa dunia fisik eksternal di sekitarnya yang diketahui melalui indera merupakan hal yang pasti dibandingkan dengan pikiran yang tidak terlihat. Jadi pentingnya indera sebagai sumber pengetahuan manusia tidak dapat disangkal. Namun, kegagalan indera dalam beberapa situasi tidak cukup untuk mengutuk indera secara umum sebagai sumber pengetahuan. Descartes menemukan bahwa indera dapat diandalkan dalam situasi tertentu, seperti saat dia duduk di dekat api dengan selembar kertas di tangannya, menjadi dasar untuk penilaian yang sepenuhnya umum terhadap indera sebagai sumber pengetahuan tentang dunia di sekitar kita. Hal ini dapat diungkapkan dalam beberapa kata dalam bahasa Inggris yang akrab bagi kita semua. Tetapi Descartes berharap dapat menunjukkan bahwa pemahaman tentang karakter filosofis khusus dari pertanyaan tersebut dan keniscayaan dari jawaban yang tidak memuaskan untuk pertanyaan tersebut tidak dapat dijamin oleh pemahaman kita tentang kata-kata itu saja. Untuk melihat bagaimana masalah itu dimaksudkan untuk dipahami, kita harus memeriksa apa yang mungkin paling tepat digambarkan sebagai sumbernya, bagaimana masalah itu muncul, dan bagaimana masalah itu memperoleh karakter khusus yang membuat jawaban negatif yang tidak memuaskan menjadi tak terelakkan. Descartes mencapai suatu titik dalam hidupnya di mana dia mencoba untuk duduk dan merenungkan semua yang pernah diajarkan atau diberitahukan kepadanya. Semua yang telah dia pelajari atau temukan atau percayai sejak dia cukup umur untuk mengetahui atau mempercayai apapun. Kita dapat mengatakan bahwa dia merefleksikan pengetahuannya. Tetapi dengan mengatakannya seperti itu, dapat menunjukkan bahwa apa yang dia arahkan adalah pengetahuan. Dan apakah itu pengetahuan atau bukan, itulah yang ingin Descartes hindari. Masalah muncul bagi Descartes ketika ia merenungkan sesuatu yang ia ketahui. Dia bertanya kepada dirinya sendiri, di antara semua hal yang saya yakini atau saya anggap benar, apa yang merupakan pengetahuan dan apa yang tidak. Descartes percaya bahwa masalah ini tidak memiliki solusi, atau lebih tepatnya bahwa satu-satunya jawaban untuk pertanyaan yang seharusnya dipahami adalah bahwa kita tidak tahu apa-apa tentang dunia di sekitar kita. Ini jelas merupakan pertanyaan yang sangat umum, karena menanyakan tentang segala sesuatu yang dia yakini atau anggap benar. Tetapi dalam hal lain, ini terdengar seperti pertanyaan yang sangat kita kenal dalam kehidupan sehari-hari dan seringkali kita tahu bagaimana menjawabnya. Descartes pernah diberitahu bahwa seseorang dapat terkena flu karena kakinya basah, atau karena duduk di tempat yang berangin, atau karena tidak mengeringkan rambut sebelum keluar rumah dalam cuaca dingin. Dan Descartes juga percaya bahwa seseorang lebih rentan terhadap pilek ketika terlalu lelah di bawah tekanan atau
dalam kondisi kesehatan yang kurang baik. Mungkin saja benar, tetapi dia mengakui bahwa ada banyak hal yang tidak atau yang masih dia tidak pahami. Descartes berkata pada saat dia duduk dan mencoba memikirkan semua pengetahuan dia tentang flu biasa, maka dia mungkin akan dengan mudah bertanya-tanya, berapa banyak yang benar-benar merupakan pengetahuan saya dan berapa banyak yang tidak. Apakah pernah ada alasan yang kuat untuk berpikir bahwa masuk angin bahkan berkorelasi dengan rambut basah dalam cuaca dingin, misalnya, atau dengan duduk di tempat yang berangin? Pertanyaan-pertanyaan tersebut mungkin Descartes tanyakan pada dirinya sendiri, dan setidaknya dia memiliki gambaran umum tentang bagaimana cara menjawabnya. Terlepas dari kesan Descartes akan ketidakmungkinan semua keyakinan Descartes tentang flu biasa menjadi benar secara bersamaan, saya baru menyebutkan alasan lain untuk tertarik menyelidiki kondisi pengetahuan saya tentang hal itu. Ini adalah jenis tugas yang dapat kita lakukan karena sejumlah alasan, dan seringkali alasan yang sangat bagus. Sejauh kita memiliki alasan yang sangat bagus untuk lebih memilih pengetahuan dan keyakinan yang kuat daripada menebak-nebak atau berangan-angan atau hanya menerima begitu saja. Refleksi atau investigasi atas pengetahuan kita tidak selalu harus meluas ke area yang luas. Mungkin penting untuk bertanya apakah suatu hal yang cukup spesifik dan khusus yang saya yakini atau saya anggap remeh benar-benar sesuatu yang saya ketahui. Namun Descartes ini mungkin akan mulai bertanya pada diri sendiri, apakah itu benar-benar sesuatu yang dia ketahui. Dia akan merenungkan sumber dan keyakinan dia sendiri. Namun perenungan dalam kasus ini tidak perlu melibatkan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap semua hal yang saya anggap saya ketahui tentang kasus tersebut. Dengan menunjukkan bahwa kita sangat akrab dengan gagasan untuk menyelidiki atau meninjau kembali pengetahuan kita tentang suatu masalah tertentu atau dalam suatu bidang umum. Descartes tidak bermaksud untuk menyarankan bahwa selalu mudah untuk menyelesaikan masalah tersebut tergantung pada sifat kasusnya. Mungkin akan sangat sulit. Bahkan mungkin tidak mungkin pada saat itu untuk mencapai kesimpulan yang pasti. Sebagai contoh, mungkin akan saling sulit atau sangat sulit, bahkan mustahil bagi saya untuk melacak dan menilai asal-usul banyak hal yang saya yakini tentang flu biasa. Namun sama benarnya bahwa terkadang tidak mustahil atau bahkan sangat sulit untuk menjawab pertanyaan tersebut. Saya dapat menyimpulkan dengan masuk akal dalam setiap kasus bahwa saya dan semua orang dalam hal ini tidak pernah mengetahui apa yang sebelumnya saya pikir saya ketahui. Kita semua sudah terbiasa dengan kegiatan rutin untuk meninjau kembali pengetahuan kita, dan dengan pengalaman mencapai keputusan positif dalam beberapa kasus dan keputusan negatif dalam kasus-kasus lainnya. Descartes pikir kita tidak perlu mendukung kebijaksanaan pencarian itu atau kelayakan program untuk mencoba mengikuti Descartes dalam penilaian umum tentang posisi yang dia ambil sehubungan dengan hal-hal yang dia yakini. Dia menemukan bahwa pengetahuannya yang diduga kurang dalam beberapa hal umum tertentu, dan dalam proses penilaian negatif yang asli itulah masalah yang saya minati muncul. Saya menyebut penilaian itu negatif karena pada akhir meditasi pertamanya, Descartes menemukan bahwa ia tidak memiliki alasan yang baik untuk mempercayai apapun tentang dunia di sekelilingnya. Dan oleh karena itu, ia dapat mengetahui tidak ada yang berasal dari dunia eksternal. Nah, apa sih kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembahasan atau pandangan Descartes mengenai masalah dunia eksternal ini atau pandangan skeptisisme ini? Descartes percaya bahwa untuk mencapai pengetahuan pasti atau mencapai pengetahuan yang pasti, kita harus meragukan segala sesuatu yang kita ketahui dan hanya menerima apa yang dapat kita buktikan secara pasti. Dalam pandangan Descartes, kita dapat memastikan keberadaan diri kita sendiri melalui pemikiran yang jernih, tetapi kita tidak dapat memastikan keberadaan dunia eksternal secara pasti. Descartes mengemukakan bahwa bisa saja terdapat iblis yang memberikan ilusi kepada kita, sehingga kita tidak dapat mengandalkan pengetahuan kita mengenai dunia eksternal. Oleh karena itu, Descartes menekankan pentingnya keraguan metodis dalam mencapai pengetahuan yang pasti dan mempertanyakan kebenaran hakiki mengenai dunia eksternal.
Masalah dunia eksternal ini adalah kentangan filosofil yang menyangkut kesulitan dan membuktikan keberadaan dunia eksternal di luar indera dan persepsi kita. Jadi, mungkin itu saja penjelasan materi dari saya mengenai judul yang saya bahas tentang The Problem of the External World dari mata kuliah Filsafat Ilmu dan Logika. Jika ada kesalahan, mohon dimaklumi. Saya atas nama Rahmat Sabani Zega izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.